Gol ini menjadi gol penyelamat Persib dari kekalahan. Kemudian ini. Dan ini. Tak hanya itu. Menit ke-70, dia membuat gol penentu. Dan gol kemenangan. Yang semakin mengukuhkan posisi Persib pada klasemen Liga 1. Sosok yang tangguh, kuat, cerdas, ditakuti, dan buas di area lawan. Ia terus membuktikan dirinya masih yang terbaik dalam urusan mencetak gol di Persib dan Liga 1 Indonesia. Walaupun tak jarang ia kesulitan memulai rentetan gol bagi Persib. Tak jarang ia gagal mencetak gol. Tak jarang ia dikecam di media sosial. Dan tak jarang pula ia melakukan pembuktian. Pembuktian untuk dirinya sendiri. Pembuktian bagi fans. David da Silva, sang gorila. Simak bagaimana ia memulai, mengarungi karir, dan menjadi striker Maung Bandung yang mematikan. David Aparecido da Silva lahir di Guarulhos 12 November 1989, sebuah kota di Brazil yang merupakan kota terpadat kedua di negara bagian Sao Paulo. Dengan luas sekitar 319 km persegi, Guarulhos berpenduduk 1,3 juta jiwa. 17 to 18, when I lost my father, I started being football player. My father didn't like a lot because we have to work. The kid, I have to help my family to earn money. So in all the part of my youngest age, I have to work. I have a supermarket in my town, in my village, a small supermarket. So I work there to do everything. So I made meat. I make bread, bakery in that time. So I wake up very early. I have to still till the end, and I have to go to school. Di tahun kepergian ayahnya, hadir seseorang yang mengisi kekosongan sosok ayah baginya. Sosok ayah sambung yang sangat peduli dan sangat mendukung David bermain sepak bola. Ia menawari David untuk bermain sepak bola profesional, dan David mengiyakan tawaran itu. Semakin berat aktivitas David pasca memilih tawaran yang akhirnya mengubah hidupnya. God wanna give you some gifts to you, and you have to be professional. And I'm here. David da Silva memulai karir sepak bolanya di tim Taboão Serra musim 2010-2011. Kemudian ia pindah ke tim Sumaré AC yang sama-sama berasal dari Brazil. Hanya setengah musim ia berada di klub tersebut. Kemudian
ia berlabuh ke Birkirkara FC, Liga Malta. Hampir 7,5 bulan ia bermain di sana. Setelahnya, ia melanglang buana ke Liga Irlandia bersama Selborne FC dan hanya bertahan 4,5 bulan. Seumur jagung, Januari sampai Juli 2012, salah satu sumber menyatakan David menganggur dan tidak memiliki klub. Sumber lainnya menyatakan David bermain di Liga Kongo bersama klub Paul Puisan Mazembe Engelberg. Pada 13 Juli 2012, David kembali mendapatkan klub di negara kelahirannya, CA Josense. Dan 1 Januari 2013, Stade Douvense menjadi klub pelabuhan selanjutnya. Sebelum ia bergabung bersama klub Uni Emirat Arab, Korvakan SSC pada Januari 2014. Dan untuk kesekian kalinya, David da Silva berpindah klub. Kali ini ia bermain di Oman bersama klub Al Musannah setelah hanya bermain 6 bulan di Korvakan. Di klub ini, karir David da Silva bertahan cukup lama, yakni 1,5 tahun. Namun setelah itu, dirinya kembali berpindah-pindah tim. Mulai dari Al-Orobah di Liga Arab Saudi, klub Liga 2 Jepang, Zurich Kanazawa, Qadisiyah SC Kuwait, dan Al-Khor SC dari Qatar. Tak banyak gol dan asis yang ia koleksi semasa melanglang buana. Total, hanya 3 gol dan 1 asis. 30 Januari 2018, ia bermain di Indonesia. Dikontrak Persebaya. Semusim David berlaga bersama Persebaya dengan torehan 24 gol. Da Silva mencoba kembali peruntungan di Liga Korea Selatan, bergabung bersama Pohang Steelers dan mencetak 2 gol. Hanya seumur jagung pula di sana, dan ia kembali ke Persebaya di musim 2019. Pada saat Liga Indonesia dihentikan karena COVID di tahun 2020, David memutuskan pindah ke Terengganu FC di Liga Malaysia dan bertahan 1 tahun. Berkontribusi 7 gol dan 1 assist. Desember 2021, media sosial Persib Bandung mengunggah sebuah video. Video seorang makan konate yang bertitip pesan kepada seseorang. Rekan setimnya di Terengganu FC berangkat menuju Bandung. Persib di bawah asuhan Coach Robert Albert di putaran kedua musim 2021-2022. Menggantikan Jeffrey Castillon. Wilujeng Sumping David da Silva.
Breaking news dari Persib Bandung bahwa David da Silva telah resmi gabung ke klub tersebut dan Geoffrey Castillion telah resmi meninggalkan Persib Bandung. I try to check everything about culture, about everything in the club, how the manager everything, and just choice by each other, me and my wife, and okay, let's see. Bagi saya ini adalah kabar yang mengejutkan teman-teman, bahwa Persib bisa mengontrak David da Silva. Karena seperti yang kita ketahui bahwa David da Silva adalah predator di dalam kotak penalti tim lawan. My hope to be a champion that everyone want, but I want to make a good job here. I want to put my name on the club, and okay, let's see. Kembali ke Indonesia dan bermain bersama tim sebesar Persib tentulah tidak mudah. Proses adaptasi dengan rekan setim dan tim pelatih, harapan dan tuntutan Bobotoh yang sudah mengenalnya sebagai predator saat di Persebaya, tidak semudah membalikan telapak tangan. David harus puasa gol dalam 4 pertandingan awal bersama Persib dan mendapat kritikan keras dari Bobotoh. Ia menjawab kritikan Bobotoh di akun Instagramnya. Saya percaya kami bisa melakukannya. Kami tidak pernah menyerah. Saya akan terus memberikan darah saya dan melakukan yang terbaik di lapangan sampai menit terakhir. Saya percaya kerja keras akan terbayar. Perjuangan terus berlanjut dan kami berjuang untuk kejayaan. Kekuatan Persib saat ini ada di mana, Man? Menurut seorang Maman? Dia juga unggul di individu pemainnya. Kayak DDS, David da Silva. Itu punya keunggulan, saya pikir. Namun, David tak pantang menyerah, terus berjuang untuk menunjukkan kualitasnya, bertarung untuk keluarga barunya, Persib Bandung. Hingga saat yang dinanti tiba, umpan lambung dari sayap oleh Ezra Walian disambut sundulan kepala David da Silva, membuat gol pertamanya dan menggenapkan keunggulan untuk Maung Bandung. Kalah Persib kontra PSS Sleman pada laga tanpa kehadiran Bobotoh pada laga kelima David da Silva pasca pulih dari Covid. Setelah itu, rangkaian gol mulai diukirnya. Sang gorila mencetak gol pada penampilannya yang ke-8, 9, 10, 11, dan 13. Hingga akhir musim pun tiba. David mencetak total 7 gol. Di separuh musimnya bersama Pangeran Biru. David da Silva, Dimas, and Beto Gonçalves. Pertandingan versus Barito Putra menjadi laga terakhir Persib di musim 2021-2022.
Robert Albert mulai merancang skuadnya untuk mengarungi musim selanjutnya. Dan tak perlu waktu lama. 13 April 2022, manajemen Persib mengumumkan rekrutan anyarnya. Ciro Alves direkrut dari Persikabo, menggantikan Bruno Cantanhede yang melanjutkan karirnya di Al Messamer SC Qatar. Seakan menjadi angin segar bagi lini serang Persib. Ciro diharapkan dapat bahu-membahu, membongkar pertahanan lawan, menaklukkan pemain belakang lawan, dan menggetarkan jala lawan bersama David da Silva. Dan terbukti, David da Silva mengganas di musim 2022-2023. Kehadiran Ciro sebagai tandemnya membawa hasil positif bagi tim dan bagi David. Walau pada awal musim suasana tim tidak kondusif karena Robert Albert mengundurkan diri dan digantikan Luis Mia. Walau pada musim itu David da Silva gagal menjadi top scorer, disalip striker Borneo FC Mateus Pato di beberapa laga akhir musim karena Persib dibantai berturut-turut oleh Persita dan Persikabo. Namun tetap, Brazil Connection memberikan warna yang berbeda. Ya, memang mereka sangat bagus ya. Ciro sama David Silva memang teman saya. Memang saya tahu memang mereka punya kualitas. Saya hormat memang mereka kerjasama juga luar biasa. David da Silva mencetak 24 gol dan 5 assist bagi Persib di musim ini. Ciro, David da Silva ou Ciro Alves? But we talk less about this. We talk in future, you know. We wanna be maybe a director here. Perceive we take maybe 20 years. We just talk about Perceive. Yeah, congratulations. Above together. Yeah, we work together. Everyone's win. Me and him. Yeah. Ciro, the best partner that I have played. This guy is so amazing. I love him. He's the guy that I have been more time in my career together. Like I have no friends like him before, you know. Also inside the field, we complete each other, you know. We help each other. We push each other. Even outside the field, also in the training, when we have to be professional, you know. Sometimes I'm tired and he push me. Sometimes he tired, I push him. So we are every time together. Even also in the field, outside the field, also in training, in Hegamana, where we live here. We were most time, I think I'm more time with him than my family, with my wife, because we work together and we go to the training together. We have many things together, you know. We concentrate, we go together, we in the room, in the lunch, in the breakfast, all the time in this time. So I would love to be here for longer here, and we give the same thing that we did in that time. I hope we have more to give to Perceive, you know. I love this guy. This guy
Musim 2023-2024. Terulang lagi. Pengunduran diri pelatih. Luis Milla pulang ke Spanyol telah melakoni 3 laga awal yang kurang maksimal. Namun, hal ini tidak menurunkan daya gedor David da Silva. David tetap berkontribusi gol pada match 1 dan 2, walau Persib tak mencatatkan kemenangan di kedua laga itu. Setelah match kedua, David puasa gol selama 6 laga. Dan setelah match ke-8, ia tidak ada dalam line up pemain karena cedera lutut kiri. Sang gorila kembali di match ke-11. Mengganas layaknya predator, berada di waktu dan tempat yang tepat dalam mencetak gol, menunjukkan kekuatannya, menampilkan kehebatannya, menonjolkan kerjasamanya, membuktikan kerja kerasnya. Pada medio Maret hingga April 2024, kala Persib sedang berjuang untuk masuk ke babak Championship Series, David menghilang. Apa yang diminta dia sekarang kan kemarin kan sudah dibayar, ya kita kan sudah bayar apa DP ya, ini bukan gaji ya, DP kekurangan DP pun juga bukan semuanya kekurangan DP, ada kekurangan DP. Ini agen bagaimana, ini tanggung jawabnya agen, karena ini pertanggungjawaban agen ya. Nah, kalau David sekarang cepat bergabung ya kita maafkan dan tidak akan ada masalah ya. Apa keinginannya cuma minta aja, minta surat, ada tulisan ya, ada di situ di tertera. I don't know how to explain, but suddenly I just informed with my lawyer, and he said that I have a problem with the team. So this is I cannot explain because I'm player. So every problem since I become a professional player, I have a lawyer to check everything, clause, everything. I don't understand these things. Setelahnya, dengan segala upaya, ia bertarung mati-matian untuk membuktikan Mr. Da Silva, what do you think about the game today? Was very nice game. Our team is like a beast. I have a team that be really warriors. So let's go for next match. Are you? You didn't score today, but are you happy for Chilo with his goals? What is this? This is an amazing guy, huh? So it's not today, but inshallah. I like it. kembali berjuang dengan semua yang dimiliki, bertarung untuk semua pendukungnya, mencetak 5 gol dalam 4 laga terakhir regular series, menahan Persita 1-1,
mencetak hat-trick ke gawang mantan klubnya Persebaya dan membuat gol pembuka kemenangan atas klub pemuncak klasemen Borneo FC. Kota ini mendukungnya. Bandung Connection, keluarga, para pemain, tim pelatih, bobotoh, dan manajemen untuk mencapai tujuan bersama, titel juara Liga Indonesia. Pada babak Championship Series, terlihat kembali kedikdayaannya, mencetak 4 gol dan 1 assist. Gelar juara akhirnya hadir pada musim ini, menjawab semua doa dan usaha, salah satunya dari David da Silva. Gelar top scorer yang diharap-harapkan hadir pula di musim ini. 30 gol dan 16 assist. Sang gorila mengukir sejarah bersama Persib. Tak hanya di Liga Indonesia, David pun berbicara di pentas Asia. Pada ajang Asia Champions League 2. Walau langkah Persib harus terhenti di babak penyisihan, David hanya bermain dalam 4 laga dari 6 laga yang dimainkan Persib karena cedera dan menjalani masa pemulihan. Dan kembali ia mendapatkan hal yang kurang mengenakan dari salah satu akun fanbase Persib yang memuat konten berjudul "Perlukah datangkan striker asing baru?" dengan menambahkan foto David dalam kontennya. Hal ini jelas menyinggung hati sang predator yang sedang berjuang mengarungi liga dan cederanya. Kegaduhan sedikit mereda setelah akun tersebut mengunggah permohonan maaf yang kemudian dijawab lagi oleh David. Setelahnya, dalam laga pamungkas Champions League 2, walaupun kalah dari Zhejiang FC Cina di Bandung, David berkontribusi mencetak gol kedua dalam 45 menit permainannya. Pada laga sebelumnya, sang gorila membuat gol penyelamat Persib dari kekalahan kontra Port FC Thailand di kandangnya. David yang hanya bermain selama 44 menit, terlihat kehadirannya mempengaruhi keseimbangan tim. Pada matchday keempat, kala Persib kontra Lion City Sailors Singapura di kandangnya, David baru masuk pada menit ke-66, menggantikan Deddy Kusnandar. Saat itu Persib sudah tertinggal 0-2. Ia mencetak gol pembakar semangat rekan setimnya di menit ke-82, membuka jalan Persib untuk comeback 3-2. Semua tak mudah bagi David da Silva. Tak mudah untuk menjaga tampil konsisten. Tak mudah untuk kembali memulai rangkaian gol. Tak mudah untuk membangkitkan motivasi ala cedera. Dan tak mudah untuk menjaga hati ala dicibir. Memang tak mudah menjadi David da Silva. David da Silva yang nomaden berubah, bertahan selama 3 tahun bersama Persib. Minimnya penampilan berubah menjadi 102 laga bersama Persib. Kosongnya pundi gol berubah bertambah 71 gol bersama Persib. Di Persib,
sang gorila menjadi simbol kekuatan. Striker yang kuat dalam mengarungi setiap duel. Insting sang gorila melindungi yang dicinta, keluarga, hingga rela bertarung untuknya. Persib Bandung dan Bobotoh.